Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini Sabtu, tanggal 29 Juli 2023. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 dikatakan demikian. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, berbenah kepada hidup yang lebih baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salomo, penulis kitab Pengkhotbah ini, ingin menyampaikan suatu dasar pemikiran mengapa kita lebih baik berada di rumah duka daripada ke rumah pesta. Meskipun sebenarnya pengkhotbah dapat memberi dan membagi waktu untuk dua keberadaan ini. Tetapi pengkhotbah tidak menyarankan. Tidak semua hal, terlebih hal yang sangat penting, dapat disatukan atau dibagi-bagi. Kita harus memiliki sikap yang jelas untuk menentukannya mana yang menjadi prioritas. Ada baiknya juga dalam menentukan hal yang prioritas itu, kita melandasinya atas dasar yang benar dan memiliki dasar filosofis dan teologis untuk kita hayati. Satu hal yang menjadi dasar sudut pandang pengkhotbah mengatakan lebih baik berada di rumah duka daripada di rumah pesta adalah di rumah duka itulah kesempatan terakhir kita dapat melihat orang yang meninggal itu. Di rumah duka itu jugalah kita dapat melihat dan mengintrospeksi diri akan pesan dan kesan atas kematian itu dan sekaligus menghantar kita untuk memikirkan kehidupan yang akan datang. Di sana kita dapat mengambil hikmah atas kehidupan yang sudah kita jalani, terlebih yang akan kita jalani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas firman Tuhan ini kita diajak dan diajar untuk tidak salah pilih di dalam pilihan-pilihan yang ada di dalam hidup ini. Hidup yang serba canggih sekarang ini sering memperhadapkan kepada kita banyak hal, baik berupa persoalan dan kesempatan. Bahkan persoalan dan kesempatan yang kita hadapi itu bukan sesuatu yang sederhana lagi. Bukanlah persoalan antara hitam dan putih, tetapi persoalan yang rumit dan kompleks. Banyak pilihan, namun hanya satu yang harus dipilih. Tak kalah hal itu telah kita ketahui dan sadari, maka hal itu akan mengajar dan mengajak kita untuk mau dan bersedia berbenah di dalam hidup ini untuk masuk ke dalam kehidupan yang lebih baik. Sekedar baik tidak lagi cukup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus, ajar kami untuk bisa berbenah kepada hidup yang lebih baik, menghargai hidup dengan sepatutnya, tidak salah pilih di dalam pilihan-pilihan yang ada dalam hidup kita ini. Firman-Mu mengingatkan bahwa ketika pergi ke rumah duka, kami diingatkan betapa singkatnya hidup ini dan disadarkan untuk terus berbenah diri, memperbaiki perilaku supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar dan kudus.
menjalin hubungan yang intim dengan Allah, hidup terus percaya, berserah, dan bersandar kepada Allah dan selalu dalam kerendahan hati. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Beri kami kesehatan, sukacita. Kami rindu agar Tuhan selalu hadir dan melekat di dalam hidup kami. Menuntun hati dan pikiran kami agar fokus bertindak sesuai kehendak Allah dan berbuat serupa dengan perbuatan Yesus Kristus. Kiranya mujizat Tuhan terjadi dan Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan mereka yang sakit, menopang dan menguatkan mereka yang lemah dan mengalami berbagai pergumulan dan penderitaan, menghibur mereka yang berduka. Berkati para pemimpin bangsa kami, pemerintah kami, supaya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, memperjuangkan keadilan dan keamanan dan persatuan dan ketertiban, terutama untuk memberantas aksi-aksi begal yang sangat meresahkan masyarakat kota Medan saat ini dan juga di berbagai kota di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.